Salam sejahtera bagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman karya tulis ilmiah kami, perancangan sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis densitas kendaraan menggunakan SP32. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang kenapa kami menulis karya tulis ilmiah ini, dalam mengatur lalu lintas, sistem kontrol lalu lintas yang umumnya digunakan adalah bersifat konvensional, yaitu menggunakan timer-based traffic light. Sistem ini mengatur pergantian lampu lalu lintas berdasarkan waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi tidak bersifat adaptif terhadap kondisi langsung yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada perkotaan besar yang padat angka kendaraan. Dari berbagai perspektif yang ada, seperti dari segi ekonomi, kesehatan, dan psikologis, kemacetan ini tidak akan pernah menimbulkan keuntungan bagi pihak manapun. Nah, selain sistem kontrol konvensional yang ada ini, terdapat juga sistem kontrol lalu lintas otomatis yang berbasis kepada kepadatan kendaraan secara langsung. Sistem kontrol ini menggunakan berbagai sensor seperti kamera, infrared, atau light detection dan ranging yang dapat mendeteksi kepadatan kendaraan. Sistem kontrol otomatis ini kemudian dapat meningkatkan potensi berkurangnya kemacetan karena durasi lampu lalu lintasnya sesuai dengan antrian kendaraan, optimalisasi arus lalu lintas, dan lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas yang dihasilkan kendaraan. Untuk rumusan masalahnya, dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, permasalahan yang akan menjadi fokus utama kami adalah yang pertama, bagaimana cara sistem mendeteksi kondisi jalur yang kosong dan memprioritaskan jalur lain yang padat. Yang kedua, bagaimana menjaga sinkronisasi sistem lampu lalu lintas. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem lampu lalu lintas yang mampu beroperasi secara efektif dengan siklus bergantian. Yang keempat, bagaimana sistem dapat mengatur waktu maksimum lampu hijau untuk mencegah satu jalur menguasai persimpangan terlalu lama. Yang kelima adalah bagaimana efektivitas sistem lalu lintas yang telah dirancang dibandingkan dengan sistem lalu lintas konvensional dalam segi kemacetan dan penghematan bahan bakar. Nah, kemudian untuk dasar teorinya, yang pertama, ini adalah grafik dari perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia dari 2018 sampai dengan 2022. Dari data yang diambil pada Badan Pusat Statistik ini menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya pada sepeda motor dan mobil penumpang. Sedangkan bis dan mobil barang tidak menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam kendaraan pribadi, sedangkan masa depan angkutan umum yang lebih bersifat stagnan. Kemudian ada juga kemacetan lalu lintas di perkotaan. Kemacetan lalu lintas khususnya di kawasan perkotaan selalu merupakan masalah yang kompleks karena tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan berbagai faktor seperti pertumbuhan jumlah kendaraan, kemudian kapasitas jalan, kemudian ada juga sistem transportasi umum yang umumnya kurang memadai, kemudian ada juga rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas. Nah, menurut Handayani dan Wibowo 2022. Kemudian menurut data BPS pada 2022, menunjukkan bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mengalami penurunan yang signifikan dalam kecepatan rata-rata kendaraan saat jam sibuk. Ini mengindikasikan bahwa solusi teknis semata tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, distribusi arus lalu lintas yang tidak merata di berbagai titik simpang turut memperparah kondisi jalan, di mana banyak lampu lalu lintas masih bekerja secara statis tanpa mempertimbangkan kepadatan kendaraan secara real time. Hal ini menyebabkan antrian panjang di satu jalur, sedangkan jalur lain kosong namun tetap mendapatkan waktu tunggu yang sama. Di sisi lain, kurangnya integrasi antara sistem pengendalian lalu lintas dengan data aktual di lapangan membuat pengambilan keputusan menjadi tidak responsif terhadap kondisi dinamis. Kemudian untuk bab tiganya adalah analisis perancangan sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis densitas kendaraan menggunakan microcontroller SP32. Untuk gambaran umum sistem kontrol lalu lintasnya, itu adalah yang pertama akan dilakukan pengambilan dan pengolahan citra menggunakan kamera SP32 Cam Module untuk menangkap citra lalu lintas dari arah tertentu. Kemudian data video yang ditangkap ini akan dikirimkan ke komputer untuk diproses lebih lanjut. Kemudian kedua adalah deteksi objek menggunakan sistem algoritma YOLO versi 11 untuk mendeteksi kendaraan secara real time. Deteksi ini dilakukan dengan bantuan bahasa pemrograman Python serta dukungan library pendukung seperti OpenCV. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dan kontrol output. Hasil dari proses deteksi kendaraan akan dihitung untuk menentukan kepadatan jalur. Nah, berdasarkan data tersebut, kemudian algoritma akan menghitung durasi optimal lampu hijau untuk tiap jalur, dan kemudian output berupa sinyal digital akan dikirimkan kepada microcontroller SP32 untuk mengatur LED seguna simulasi lampu lalu lintas.
Alat dan bahan yang digunakan dalam perancangan sistem kontrol lalu lintas otomatis pada kali ini adalah yang pertama lampu LED untuk simulasi lampu lalu lintas, maka digunakan warna seperti hijau, kuning, dan merah. Kemudian ada juga resistor 220 ohm. Yang ketiga adalah breadboard. Yang keempat adalah power supply seperti baterai. Yang kelima adalah jumper cable. Yang keenam adalah laptop atau PC sebagai sarana komunikasi dengan microcontroller. Yang ketujuh adalah ESP32 cam module untuk penangkapan citra. Kemudian untuk yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari perancangan dan pengujian yang telah kami lakukan adalah sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis densitas kendaraan yang menggunakan mikrokontroler SP32 ini menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi arus lalu lintas. Sistem ini dapat mengatur durasi lampu hijau secara adaptif berdasarkan kepadatan kendaraan yang terdeteksi, yang memungkinkan prioritas diberikan pada jalur yang lebih padat tanpa mengabaikan jalur lainnya. Namun, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi meliputi akurasi deteksi kendaraan yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam situasi lalu lintas yang sangat padat. Selain itu, pengembangan lebih lanjut pada sistem error logging dan peningkatan model YOLO untuk kondisi yang lebih ekstrim diperlukan untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan sistem. Adapun saran dari kami terkait perancangan ini, yang pertama adalah peningkatan akurasi deteksi. Menggunakan peningkatan pelatihan model YOLO dengan data yang lebih beragam, misalnya seperti kondisi pencahayaan yang beragam seperti pada siang dan malam, kemudian ada juga kondisi citra yang beragam seperti yang sangat HD sampai dengan yang sangat buram, dan kemudian ada juga optimalisasi sistem. Untuk meminimalisir potensi penyumbatan di jalur yang padat, perlu dilakukan pengoptimalan lebih lanjut pada algoritma deteksi dan pemrosesan data, termasuk pengelolaan waktu tunggu dan pembagian durasi lampu hijau yang lebih presisi lagi. Dan kemudian yang terakhir adalah implementasi di lapangan. Sistem ini perlu diuji lebih lanjut di lapangan dengan kondisi lalu lintas yang lebih kompleks untuk memastikan keberhasilannya dalam mengatasi kemacetan yang lebih dinamis. Pengujian sistem di berbagai lokasi dengan kondisi yang berbeda akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitasnya. Sekian dari saya, nama saya Michelle dengan NIM 132240098 dari Prodi Teknik Elektro. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya.